ya. Minimal kita ganti front pipe down pipe-nya. Itu kalau kita ganti filter udara itu akan meningkatkan performa, ya. Tapi kalau down pipe front pipe-nya ini kita nggak ganti, kita masih standar, masih ada katalisnya, masih ada, kalau orang nyebut tuh sarang tawonnya, maka meskipun kita ganti filter udara tidak ada efeknya. Bahkan ada yang malah tarikan bawahnya itu gandol ya, atau ngempos. Jadi saat saya gas tadi performanya pompanya itu jauh lebih enteng daripada kita nggak ganti filter udara. Oke, ketemu lagi dengan saya De Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan memvideokan bagaimana cara mengganti filter udara di mobil Innova Reborn diesel maupun bensin ya. Filter udaranya sama ya. Dan di sini ini filter udaranya, ini filter udara ori. Saya akan ganti dengan filter udara racing, yaitu atau dengan kata lain filter udara replacement. Nah, filter udara apa itu? Saya menggunakan filter udara Tornado Air Filter. Ya, yang dimana ini produk dari Datatec, asli dari Thailand. Jadi ini bukan produk lokal, ini produk Thailand. Kita bisa lihat di sini. Ya, seperti ini kemasannya, dan dia juga ada garansinya loh 1 tahun. Tapi yang digaransi apa ya kalau filter ya? Mungkin kalau misalkan filternya jebol atau apa ya. Nah, kita lihat dulu spesifikasinya. Di sini kotaknya, di sini ya, seperti ini. Pastikan juga produk original ya, seperti ini ya, seperti ini. Pastikan ada kotaknya dan segel. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini sudah diuji oleh Datatec-nya. Ini memang ada peningkatan performa ya. Nah, yang di sini untuk ini kan filter udara untuk Innova Reborn 2GD ya. Nah, untuk diesel. Dan di sini sudah dites. Ini sebelumnya, ini horsepower-nya dapat 161,7 horsepower before. Nah, ini dengan dyno test. Ini dari Datatec-nya yang ngetesnya ya. Lalu setelahnya, afternya dia bisa 165,2 horsepower. Yang dimana kenaikannya sekitar 4 horsepower ya. 5 horsepower, 4,5 horsepower. Sebelum kita ganti atau menggunakan ori dengan menggunakan filter dari Datatec Tornado Air Filter ini. Dan filter udara ini nggak hanya di Innova Reborn aja, untuk mobil lainnya pun dia tersedia ya. Silakan cek aja di Shopee, di Tokopedia itu banyak yang jual ya. Dan pastikan beli yang produk ori ya. Kalau kita bisa lihat di sini, dia filternya bentuknya biru. Nah, ini ya, nanti akan saya jelaskan. Kita lihat dulu kotaknya. Di sini dia clean washable, jadi kita bisa bersihkan dengan cara mencuci aja, lalu di angin-anginkan, maka dia akan bersih. Lalu flow-nya atau udaranya itu dia bisa menambah horsepower, menambah torsi ya. Lalu save money, yang dimana ini bisa hemat. Kita nggak perlu sekali beli langsung kita pakai selamanya, seumur hidup ya, sampai filter ini jebol baru kita harus beli lagi. Selama kotor kita tinggal bersihkan, lalu kita keringkan, kita jemur, lalu tinggal kita pakai aja. Dan ini cukup membersihkannya dengan air dan sabun biasa aja, nggak perlu sabun khusus ya. Seperti filter yang merek sebelah yang harganya 1 juta berapa itu dia harus pakai sabun khusus, yaitu yang merek KNN ya, saya sebutkan. Itu harus pakai sabun khususnya KNN, filternya KNN harus pakai sabun khusus. Entah kenapa kok nggak bisa pakai sabun biasa. Nah, kenapa saya nggak beli yang seperti itu? Karena yang satu terlalu mahal, yang kedua ya perawatannya untuk berikutnya itu juga terlalu mahal karena sabunnya juga mahal. Tapi kalau Datatec Tornado ini tidak perlu pakai sabun khusus, pakai sabun biasa, sabun cuci piring ya. Kita bersihkan, asalkan jangan kita sikat ya, kita celup-celupkan aja, kita kuas aja, lalu kita bilas, lalu kita jemur aja, seperti itu ya. Jadi membersihkannya mudah seperti ini. Nah, ini tutorialnya untuk membersihkannya. Nah, ini ya. Nah, kita tinggal cuci aja, lalu kita keringkan, kita tinggal install lagi di mobil, seperti itu ya. Seperti ini untuk kotaknya. Langsung aja kita menuju ke filternya. Nah, untuk filter Datatec itu dia ciri khasnya dia warnanya biru ya, seperti ini. Dan ini filternya, nah sebelumnya kan saya pernah pakai filter yang warna merah, yaitu merek Apec ya. Dan saya waktu itu menganggapnya alah sama aja,
Ya, filter APEC dengan filter Tornado kan harganya nggak beda amat. Kalau APEC itu kan 500 ribuan, sedangkan Tornado ini kan 700 ribuan sampai 800. Ya, saya kira halah sama aja ya, APEC dengan Tornado sama aja untuk kualitas. Dan ternyata setelah datang yang produk APEC, ini beda jauh produknya, kualitasnya dari merek APEC ya. Yang pertama dari sisi ininya. Kalau APEC itu kebetulan filter APEC saya sudah saya jual ya, sudah laku sehingga saya nggak bisa review ya. Kalau filter APEC itu bagian yang tepi-tepi ini karetnya, dia itu nggak rapi seperti ini. Kalau ini kan dia rapi ya, mulus, dia rata seperti ini ya. Dan ini tebel, ini karetnya tebel. Nah ini kita bisa lihat tebel, dan ini dia nggak lembek ya, nggak mentul-mentul seperti itu, nggak lentur. Ya jadi ini karetnya ini bagus ya, kualitasnya bagus. Ya beda dengan APEC, saya sebelumnya pakai APEC itu karetnya itu kita pegang pocokannya filter seperti ini kita pegang sini dia sudah doyong yang bagian depannya. Karena karetnya dia terlalu lembek sehingga menahan berat filternya itu dia lembek ya seperti itu. Dan berat filternya berat yang Datatec ini 2 kali lipat lebih berat daripada filternya dari APEC ya. Sebelumnya saya pernah ganti APEC seperti itu ya. Nah ini langsung aja kita lihat. Nah untuk pori-porinya ini pun dia rata ya. Nah ini rata dan dia flow-nya bagus ya. Nah ini untuk aliran udara ini sangat bagus sekali karena dia filternya nggak terlalu renggang dan nggak terlalu rapet. Kalau terlalu rapet ya nafasnya sesak untuk mobilnya. Terlalu renggang pun dia tarikan bawahnya nanti akan ngempos ya seperti itu. Dan ini saya akan lepas saja. Ini sebelumnya saya pakai baru sementara filter orinya. Saya akan lihatkan ya filter ori dengan filter Datatec ini bagaimana perbandingannya. Nah ini saya ambil filter orinya. Nah, ini filter ori dari bawaan mobilnya Toyota. Ya kalau kita bisa lihat di sini ini karetnya lembek sekali ya. Ya memang ori ya, dia menurunkan kualitas supaya untuk menurunkan biaya produksi ya. Seperti itu. Dan dia bahannya ini kan kalau ori dia ini kertas, ini nggak bisa dicuci. Kalau kita cuci sabun ini hancur ya, karena dia kertas kalau kena basah dan dia hancur seperti itu. Jadi ini cuma bisa kita gunakan, kita semprot kompresor, lalu kalau memang benar-benar hitam kita harus ganti, beli baru. Sedangkan untuk filter racing Datatec ini ya, ini nggak perlu kita semprot kompresor, tinggal kita cuci air, kita keringkan lagi, maka dia akan bersih kembali seperti baru ya seperti itu. Dan karet-karetnya pun ini lebih bagus ya. Kalau untuk dimensi ini PNP ukurannya sama besarnya. Nah ini lebarnya sama, lalu panjangnya pun juga sama. Nah sama ya, besarnya pun juga sama seperti itu. Jadi ini tinggal pasang aja PNP, tinggal pasang ke bagian filter mobilnya ya. Oke langsung aja saya akan pasang ya. Setelah saya pasang nanti akan saya tunjukkan, saya tes di jalan bagaimana akselerasi performanya setelah kita ganti dengan filter udara Datatec Tornado ini ya. Tinggal kita pasang. Untuk memasangnya ya tinggal kita buka seperti ini, lalu tinggal kita masukkan filternya. Oke, ini untuk filternya sudah saya masukkan di dalam ya. Nah ini ya filter udara dari Datatec ya. Nah ini untuk orinya saya nggak pakai lagi. Nah ini kita pasang, lalu kita tinggal kancing aja. Dan ini PNP, nggak ada potong-potong, nggak ada ubah sama sekali. Dan ini menurut saya sangat recommended sekali ya, kita menggunakan filter seperti ini. Nah sebelumnya selain saya ganti filter udara ini, saya ganti untuk downpipe-nya. Saya sudah ganti dengan free flow juga dari BRD ya. Jadi untuk downpipe, front pipe sampai tailpipe belakang ini knalpotnya sudah full system. Jadi sudah nggak ada katalisnya, sudah nggak ada saringannya, sehingga udaranya itu flow-nya lancar seperti itu ya. Kalau kita ganti filter udara tanpa kita mengganti bagian downpipe, front pipe-nya dan mufflernya, ya minimal downpipe, front pipe lah kita harus ganti ya. Nah seperti itu, meskipun mufflernya pakai ori nggak apa-apa ya, minimal kita ganti front pipe, downpipe-nya. Itu kalau kita ganti filter udara itu akan meningkatkan performa ya. Tapi kalau downpipe, front pipe-nya ini kita nggak ganti, kita masih standar, masih ada katalisnya, masih ada, kalau orang nyebut sarang tawonnya, maka meskipun kita ganti filter udara tidak ada efeknya. Bahkan ada yang malah
tarikan bawahnya itu gandol ya atau ngempos. Jadi kita gas itu nggak langsung jalan, dia masih nunggu 1-2 detik baru dia jalan seperti itu. Itu namanya ngempos. Seperti itu ya. Jadi saran saya kalau saya mau ganti filter udara ya dengan racing sekalian downpipe frontpipe harus kita ganti. Nggak harus pakai merek ini ya. Kalau BRD ini memang barangnya bagus Thailand tapi harganya mahal. Ya tapi kualitas sama dengan harga ya. Tapi kalau mau ganti yang murah juga ada yang lokalan ya. Seperti itu, silahkan cari di Shopee, Tokopedia banyak ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk ganti filter udara saya sarankan ganti front pipe down pipe-nya juga supaya udara yang masuk itu lancar, keluarnya pun juga lancar. Tapi kalau filter udara kita ganti racing ya, udara yang masuk lancar, keluarnya nggak lancar. Sehingga mesin pun nggak imbang. Ya, masuknya udara misalkan 100%, keluarnya cuma bisa 80%, seperti itu. Begitu pula kalau filter udaranya ini orinya, lalu front pipe down pipe-nya ini kita ganti, ya percuma ya, karena masuknya udara ke mesin itu terhambat oleh filter yang celah-celahnya sempit ya, tapi untuk keluarnya dia terlalu lancar sehingga ada ngemposnya seperti itu ya. Dan kalau kita bisa lihat untuk filter udara ori ini kalau menurut saya ya dia tidak mencari untuk performa tapi mencari untuk bersihnya ruang mesin ya, karena dia pori-porinya ya sangat sempit sekali. Ini kertas, bayangkan kalau kita pakai masker, anggapannya kalau pakai filter udara ori ini kita masker kita double 3, dengan kita menggunakan filter udara racing masker cuma double 1, cuma 1 aja ya, seperti itu nafasnya ya. Jadi kesimpulannya kalau kita pakai filter ori ya yang pasti nafas ke mesin pun menjadi lega, menjadi lancar ya. Oke, selanjutnya saya akan hidupkan mesin. Kita coba dengarkan suaranya, apakah ada perubahan suara setelah kita mengganti filter udara ori dengan filter udara racing. Setelah itu saya akan coba di jalan untuk akselerasinya. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini sekarang sudah saya hidupkan untuk mesinnya ya. Ini kita bisa lihat saya sudah hidupkan untuk mesinnya, dan kita dengarkan idle-nya ya. Nah, kita dengarkan. Nah, kita dengarkan untuk idle-nya tidak ada perbedaan suara sama sekali ya. Jadi setelah kita ganti filter dari ori menggunakan racing Datatec, itu tidak ada perbedaan suara sama sekali di idle-nya. Lalu kita coba gas ya. Ini akan saya gas. Kita dengarkan ya suaranya apakah beda atau tidak ya. Nah, itu saya tadi gas sampai 1500 rpm ya. Kita dengarkan lagi. Nah, dengarkan ya, agak saya keluarkan ini HP-nya. Kita dengarkan, saya gas sampai 1500 rpm ya. Nah, itu tadi sudah saya gas sampai 1500 rpm. Kita dengarkan suaranya ada turbonya ada keluar sedikit ya. Jadi ciusnya itu ada sedikit keluar, memang nggak banyak. Mungkin kalau bisa mendengarkan itu terdengar sedikit sekali di 1500 rpm untuk suara turbonya setelah saya ganti. Ya, itu menandakan berarti untuk aliran udaranya itu lebih lancar ya, sehingga turbonya itu muternya lebih cepat seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan coba di sampai 2000 rpm ya. Kita dengarkan suaranya. Nah, itu tadi saya gas sampai 2000 rpm. Yang untuk di 2000 rpm untuk suara turbonya sudah nggak ada. Tapi saat kita lepas gas itu suara turbonya keluar ya. Jadi blowbacknya keluar, blowback gasnya keluar. Suaranya cesnya itu keluar. Ya, seperti itu. Sekarang saya akan coba akselerasi ya dari ini rpm di bawah 1000 sampai ke 3000 ya, saya gas. Kita dengarkan.
Nah, itu kita dengar tadi untuk gasnya sudah saya akselerasi sampai 3,5 sampai 4.000 ya. Untuk suaranya itu ada cesnya sedikit, cuma nggak besar ya. Ya seperti itu. Jadi masih nyaman. Jadi kita tidak mengganggu kita saat di jalan. Jadi masih nggak berisik lah seperti itu ya. Meskipun performanya saat saya gas tadi performanya itu jauh lebih enteng daripada kita nggak ganti filter udara. Setelah saya ganti, performanya gas-gasannya itu lebih spontan ya daripada nggak ganti. Ini saya gas ya. Nah itu naiknya cepet ya. Dia dari 1.000 ini ke 3.000 itu cepet seperti itu ya. Dia tarikannya lebih konstan, jauh lebih konstan seperti itu ya. Oke, itu tadi ya review saya bagaimana cara mengganti filter udara dari Innova Reborn ini. Dari standar kita ganti dengan racing, yaitu dengan merek Datatec. Tadi sudah saya videokan bagaimana cara menggantinya. Dan setelah kita ganti tadi, kita dengarkan suaranya itu tidak ada perubahan, tapi untuk suara turbonya lebih keluar ya. Jadi bagi yang suka suara turbonya ingin keluar di Innova Reborn, solusinya ganti filter udaranya. Tapi untuk ganti filter udara kita harus wajib downpipe dan front pipe-nya harus kita ganti ya, supaya ada pengaruhnya, ada masuknya udara ke mesin itu. Filter udara racing itu plong lebih banyak, maka keluarnya harus lebih banyak seperti itu. Kalau kita ganti filter udara tapi downpipe-nya kita nggak ganti, itu percuma ya menurut saya. Itu malah membuat kinerja mesin menjadi gak seimbang seperti itu ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mau ganti filter udara racing, yaitu menggunakan produk Datatec. Terima kasih, salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.